Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini kita lanjutkan tentang kalor laten. Kalor laten merupakan kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya adalah joule per kilogram. Kalor laten sendiri itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama kalor lebur atau kalor beku. Dia punya simbol L besar. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Kalor lebur mempunyai rumus Q sama dengan M kali L ya. Kemudian bisa kalian buat menggunakan bantuan segitiga ajaib ya. Q di atas, M kali L di bawah. Ketika mencari Q-nya ditutup sehingga tersisa yang di bawah, yaitu M dikalikan L. Kalau mencari M, M-nya ditutup. Kalau posisinya atas dan bawah berarti dibagi, Q dibagi L. Begitu juga ketika mencari L, rumusnya menjadi Q per M ya. Nah, untuk grafiknya sendiri bentuknya seperti ini. Jadi dari A ke B itu masih berwujud S ya. Kemudian B ke C inilah yang disebut proses melebur ya. Titik lebur S sama dengan titik beku S, yaitu 0 derajat Celcius. Untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke contoh soalnya. Es bermassa 150 gram pada suhu 0 derajat Celcius dipanasi hingga seluruhnya melebur menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut, di mana diketahui kalor lebur es sama dengan 80 kalori per gram. Ya, ada soal seperti ini, berarti yang ditanyakan adalah kalor untuk melebur ya. Ini ada meleburkan ya, berarti kalor lebur ya. Berarti diketahui D1 massa berarti M 150 gram ya. Kemudian ada kalor lebur S berarti LS sebesar 80 kalori per gram ya. Ditanya kalor lebur berarti Q ya. Jawab D3, masukkan rumus Q sama dengan M kali L. M nya 150 kali L nya 80 sama dengan 12.000 kalori, atau bisa kita sederhanakan dibagi 1000 menjadi 12 kilokalori. Yang selanjutnya atau yang kedua ada kalor uap atau kalor embun, simbolnya U besar ya. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Kalor uap mempunyai rumus Q sama dengan M kali U ya, dimana bisa kalian masukkan ke dalam sini segitiga ya. Kalor Q di atas, M dan U di bawah ya, sama seperti tadi. Ketika mencari M, M nya ditutup, tersisa atas dan bawah berarti Q dibagi U. Untuk mencari U berarti Q dibagi M. Grafik kalor uap nah sebagai berikut. Jadi tadi ini adalah posisinya S, AB, BC ini proses melebur, C ke D ini berwujud air, kemudian yang dinamakan menguap itu adalah di sini D ke E ya.
di mana titik uap air sama dengan titik embun uap sama dengan 100 derajat Celcius. Contoh soalnya, berapa kalor yang diserap 2 kg air pada suhu 100 derajat Celcius menjadi uap air yang bersuhu 100 derajat Celcius jika kalor uap air 2,27 kali 10⁻⁶ Joule per kilogram. Oke, untuk soal berikut ini ya, ditanya adalah kalor uap ya. Berarti diketahui, kita tulis dulu D1. Diserap 2 kg berarti massa M 2 kg. Kemudian pada suhu 100 derajat Celcius menjadi uap air bersuhu 100 jika kalor uap air berarti U. Kalor uap air berarti U sama dengan 2,27 kali 10⁻⁶ Joule per kilogram. Kalau anak-anak bingung bisa kalian ubah, sama dengan dikalikan 10⁻⁶ berarti nolnya mundur 6, komanya mundur 6. Ini setelah ini ditambah 0, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah begini, Joule per kilogram. Jadi 2,27 kali 10⁻⁶ itu setara dengan 2.270.000 Joule per kilogram ya. Kemudian yang ditanyakan adalah Q, kalornya berapa? Nah, jawab D3. Q kalor uap berarti M kali U sama dengan massa 2, U nya berarti 2.270.000 sama dengan 4.540.000 Joule ya. Bisa kita sederhanakan menjadi dibagi 1000, 4.540 kilojoule. Kemudian bisa anak-anak lihat di sini ada grafik perubahan wujud air. Jadi ketika ditanyakan kalor perubahan wujudnya dari es menjadi air seluruhnya, maka cara menghitung kalornya adalah dijumlahkan ya, dihitung satu persatu. Sebagai contoh lihat grafik berikut ini ya. Ketika proses es ini mencair ya, terjadi perubahan suhu dari minus 40 menuju ke 0 derajat Celcius ya. Ini terjadi perubahan suhu. Otomatis di sini nanti pasti kalornya menggunakan Q macet ya. Nah, yang berbeda adalah di C-nya, karena ini bendanya atau wujudnya es, maka di sini C-nya yang digunakan adalah kalor jenis es. Jadi M kali CS kali delta T. Itu untuk Q1. Untuk Q2, karena proses di sini tidak ada perubahan wujud zat atau tidak ada perubahan suhu, suhunya tetap 0 derajat di sini ya. Nah, maka tidak boleh menggunakan rumus macet karena ini proses melebur, maka Q2 rumusnya M kali L. Kita lanjutkan Q3 ya. Q3 mempunyai rumus macet. Kenapa? Karena di sini terjadi perubahan suhu dari 0 ke 100 derajat Celcius. Ya, ini suhunya berubah, makanya menggunakan rumus macet. C yang digunakan di sini bukan CS tapi C air, kalor jenis air, karena proses di sini sudah berwujud air. Kemudian Q4. Q4 suhunya tidak berubah, 100 derajat Celcius. Sehingga tidak boleh menggunakan rumus macet. Karena di sini terjadi proses penguapan, maka digunakan kalor uap. Jadi Q sama dengan M kali U ya. Ini U, kalor uap ya. Kemudian Q5 ya, karena ini ada perubahan wujudnya, misalnya setelah dididihkan terus suhunya bertambah menjadi 120 derajat Celcius, maka digunakanlah rumus Q sama dengan macet. Kemudian untuk kalor totalnya tinggal menjumlahkan Q1 sampai Q5. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas soal berikut ini. Perhatikan grafik berikut.
Es yang mempunyai massa 2 kg dipanaskan seperti grafik tersebut, ya. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah es menjadi air seluruhnya pada suhu 60 derajat Celcius adalah. Oke, untuk soal berikut yang ditanyakan adalah kalor yang digunakan untuk mengubah es menjadi air seluruhnya sampai suhu 60 derajat Celcius. Berarti ditanya kalor dari A, karena ini posisinya es di sini ya, di sini air, sampai suhu 60 derajat, berarti sampai sini. Berarti nanti ada kalor AB, Ki AB, kemudian ada kalor Ki BC, kemudian ada kalor Ki CD. Ya, kita cari satu persatu dulu. Kita mulai dari kalor Ki AB, ya. Nah, kita tulis dulu ya, diketahui ya diketahui dulu ya. Ada massa 2 kg, kemudian kalor jenis es ada 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, kemudian ada C air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berarti yang ditanya nanti kalor dari A sampai D berapa? Nah, kita cari satu persatu dulu ya. Kita cari di sebelah sini. Ki AB ya, kalor AB itu punya rumus karena ini ada perubahan suhu ya. Bisa anak-anak lihat di sini. Ini ada suhunya -10 untuk A, B suhunya 0. Pasti dia menggunakan rumus macet karena suhunya berubah. Jadi macet. Nah, yang dipakai adalah CS karena posisinya di bawah, sehingga massa 2 kilo CS 2100, delta T nya berarti suhu akhir 0 ya, suhu akhirnya kan di B, suhu awalnya -10 berarti 0 -10 ya, T1 - T0 sama dengan 4200 dikalikan 10 sama dengan 42.000 Joule. Itu untuk Ki AB ya. Sementara Ki BC ya, di sini Ki BC sama dengan, lihat, BC tidak terjadi perubahan suhu, suhunya tetap berapa? 0 derajat. Proses ini namanya melebur, berarti karena tidak ada perubahan suhu berarti tidak pakai delta T, berarti pakainya M kali kalor lebur LS ya, sama dengan 2 kali 336.000 sama dengan 672.000 Joule. Itu kalor BC. Sementara Ki CD sama dengan, lihat grafiknya, C suhunya 0, D mempunyai suhu 60, berarti ada kenaikan suhu, ada perubahan suhu, otomatis dia rumusnya adalah macet, MC delta T ya, karena di atas maka ini pakai C air ya, sehingga sama dengan massa 2 C air 4200, delta T nya berarti T1 nya di sini 60 ya, ini T1 sebagai T1 CD, ini T0 nya di sini berarti 60 dikurangi 0, 60 dikurangi 0 sama dengan ini 8400 dikalikan 60 sama dengan 504.000 Joule ya. Sehingga kalau yang ditanya dari es menjadi melebur menjadi air seluruhnya, berarti kalornya dijumlahkan dari kalor A sampai D. Berarti rumusnya kalor A sampai D
Ki AB kalor A ke B ditambah kalor BC ditambah kalor CD sama dengan 42.000 ditambah 672.000 ditambah 504.000 sama dengan ketemunya nanti 1.218.000 Joule. Bisa kita sederhanakan dibagi 1000 menjadi 1218 kilojoule ya. Nah, karena yang ditanya tadi dari S sampai air, berarti seluruhnya kalor dari A menuju B, B menuju C, C menuju D dijumlahkan sehingga ketemulah di sini kalor A sampai D. Kita lanjutkan cara mempercepat penguapan. Yang pertama adalah dengan pemanasan atau menaikkan suhunya. Contohnya ketika kita menjemur pakaian di bawah terik matahari, yaitu mempercepat proses terjadinya penguapan. Yang kedua, bisa dengan memperluas permukaan zat cair. Contohnya misalnya kita sedang minum kopi yang masih panas, kemudian kita tuangkan di atas cawan agar cepat dingin ya. Semakin luas permukaan zat cair maka proses penguapannya akan semakin baik. Contoh yang lain, ketika kita menjemur pakaian yang basah, yaitu kita dengan merentangkan pakaian tersebut agar luas permukaannya semakin besar sehingga proses penguapan semakin cepat. Yang ketiga, dengan cara mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair tersebut. Contoh, kita biasanya meniup minuman kopi yang masih panas. Contoh yang lain, kita bisa memutar kipas angin di dekat dengan zat cair ya. Itu 3 cara proses mempercepat terjadinya penguapan. Oke anak-anak, untuk memperdalam materi hari ini ada 3 soal, silahkan anak-anak kerjakan di buku tugas IPA ya. Apabila dari penjelasan dari atas tadi masih kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui grup WA atau bisa japri dengan nomor saya sendiri ya. Saya cukupkan materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.